pagi Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Baik yang ada di luar, baik yang dalam gereja, di rumah, kita bisa tenang. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya biarlah dalam ibadah ini pun kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Kita mau bersyukur untuk apa yang Tuhan buat atas gereja kita, atas hidup kita. Oleh sebab itu mari kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, dan siapkanlah hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Biarlah pada pagi hari ini kita berada di tempat ini, kita mau menjadi penyembah Tuhan, amin. Biarlah kita mengucap syukur atas rahmatnya, kasihnya yang terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita semua belajar untuk mengasihi Dia, lebih sungguh mengasihi. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku.
Baiklah Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengasihi Tuhan. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanku, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Dalam hati kita, lebih dalam hati, mengasihi-Mu selalu. Lebih sungguh kita mau mencintai Tuhan lebih dalam. Seluruh perbuatanku, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Tertujulah pada Tuhan, kasihilah Tuhan. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Sampai akhir hayatku. Kasih Tuhan sampai akhir, sampai akhir hayatku. Kami mau menjadi penyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami mau belajar mengasihi-Mu. Dalam suasana doa, biarlah hati kita luapkan ucapan syukur karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita semua. Tiada satupun di tempat ini orang yang tidak dikasihi. Semua dikasihi Tuhan. Mungkin kita penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, tapi Tuhan selalu memaafkan kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan selalu memberikan berkat-Nya. Tuhan selalu memelihara. Sepatutnya dan selayaknya kita mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara melangkah ke tempat ini, biarlah tidak dengan sia-sia, karena kasih Tuhan sungguh luar biasa. Biarlah kita nanti pulang menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih mengasihi Tuhan lagi. Mengasihi-Mu selalu, Kau sungguh baik Tuhan. Tetap dengan ucapan syukur, Tuhan Yesus sungguh baik. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus luar biasa sudah memberkati Korps 2 Surabaya. Pada pagi hari ini kami merayakan yang ke-82 tahun. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna. Banyak hal, rintangan, masalah, tapi kami boleh melalui semuanya itu bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah rumah Tuhan ini boleh tetap menjadi berkat. Biarlah semua yang hadir juga boleh menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, tapi tetap menjadikan pancaran sinar-Mu. Tuhan tolong ya Bapa, berkati kami semua. Tuhan mengalir kuasa-Mu, kasih-Mu. Tuhan tolong ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh luar biasa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biarlah semua orang yang percaya kita mengatakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara, karena pada pagi hari ini, wah, kelihatan bukan ulang tahun Indomaret ya Bapak Ibu Saudara, karena merah kuning biru, tapi bala keselamatan nih. Wah, luar biasa. Oke,
Kita mau pujikan pujian yang lebih semangat lagi. Tapi boleh minta tolong siapa nih ya? C. Christine, boleh bangkit berdiri sekali aja. Oke. Coba nanti gini ya, C. Tepuk tangan sambil dep gini, kakinya ke depan, dep gitu ya. Coba ya. 1, 2, 3. Nah, bisa ya. Bapak Ibu Saudara, ngerti ya maksudnya ya? Sampai bunyi dem. Wah, kalau nggak bunyi dem itu kurang keras gitu ya. Boleh bangkit berdiri kembali, dicoba ya. Namanya ada one claps, ada three claps, two claps, ya macam-macam. Saya coba one claps dulu ya. Coba one claps dulu. One claps. Oke. Lebih susah lagi ya. Three claps. Three claps. Oke, tiga ya. Kelebihan ini. Oke, sekarang ini lebih susah lagi nih. 5 claps. Wah, mantap Bapak Ibu Saudara. Ini ada yang lebih susah lagi. Siap-siap ya. 1000 claps. Lebih kencang lagi untuk Tuhan. Kita pujikan. Segala puji syukur hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Katakan sama-sama, kita berkumpul bersatu untuk memuji Dia. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, kebenaran, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Sungguh luar biasa Tuhan. Kita ulangi dengan lebih semangat lagi. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Semuanya angkat tangan, tepukan untuk Tuhan. Lebih kencang lagi, tepuk tangan untuk Tuhan yuk. Katakan sama-sama ya, keselamatan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. katakan Keselamatan
Nama siapa saudara-saudara? Yesus. Nama siapa? Yesus. Kita pujikan Tuhan Yesus, Allah yang besar. Adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernapas sujud dan menyembah. Kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Nama Yesus dahsyat. Amin. Kita ulangi sekali lagi. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu dahsyat. Di atas segala nama, Engkau Tuhan yang perkasa. Kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Gak akan pernah selesai dan lelah ya untuk memuji nama Tuhan, karena nama Yesus sungguh dahsyat. Haleluya. Katakan namanya dahsyat. Namamu Tuhan yang sangat besar. Namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa. Kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Beri kemuliaan bagi Tuhan, amin. Haleluya. Yesus sungguh baik, Yesus sungguh luar biasa. Haleluya. Silakan duduk. Ini mau ngetes musik dulu ya. One claps. Siap. Berarti masih semangat nih musiknya juga ya. Oke. Bapak Ibu Saudara, di tempat ini masih semangat memuji nama Tuhan? Oke. Kita mau berdiri bagi Yesus, tapi bukan secara kita berdiri bangkit, berdiri kembali. Boleh nih, kita tetap duduk nih ya. Tapi dengan semangat yang berapi-api, oke?
memuji nama Tuhan karena kita mau berdiri bagi Yesus. Sembari kita sudah mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, saatnya kita juga mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, ini kolektor kita. Ya. Jadi bisa disiapkan. Ada Alkitab mengatakan bahwa berbahagialah orang yang memberi dengan sukacita. Karena Tuhan Yesus itu senang dengan pemberian kita bila kita dengan sukacita untuk mempersembahkannya. Amin. Ya, dipersilakan tim kolektor. Baca dulu ayatnya yang ketiga ya. Ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Berdiri bagi Yesus, perang berakhir segera. Sekarang menderita, nanti bergembira. Oke. Selanjutnya, kepada yang telah menang akan diberi mahkota dan dengan raja mulia memerintah selamanya. Kita ulangi kembali ayatnya yang ketiga bersama-sama. Berdiri bagi Yesus, perang berakhir segera. Sekarang menderita, bergembira. Kepada yang telah menang akan diberi mahkota dan dengan raja mulia memerintah selamanya. Tetap berdiri bagi Yesus ya. Amin. Tetap mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Terima kasih. Untuk doa kolekte pada pagi hari ini, saya mohon kesediaan Ibu Mayor untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur sebab Tuhan baik. Sampai hari ini anugerah Tuhan cukup dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberkati pelayanan Tuhan di tempat ini 82 tahun yang lalu. Kami berterima kasih, masih banyak anak-anak Tuhan yang tetap setia. Namun biarlah Tuhan semakin bertambahnya usia pelayanan di tempat ini, biarlah juga kami semakin bangkit berdiri bagi Yesus untuk menyaksikan bagaimana Tuhan hidup dan berkuasa sampai hari ini dan telah memberkati pelayanan ini. Kami terus dipakai Tuhan menjadi garam dan terang kemanapun kami pergi dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam seluruh kegiatan kami. Tuhan mampukan kami untuk menjadi garam dan terang sehingga dunia boleh melihat dan banyak orang-orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga sampai hari ini Engkau telah memberkati semua jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaan,
Mereka boleh memberi dengan penuh sukacita. Kami percaya Tuhan, Engkau akan kembali memberkati semua usaha pekerjaan dalam segala apa yang mereka rencanakan dan usahakan. Diberkatilah oleh Tuhan dan Tuhan buat berhasil. Bapa di sorga, kami ingat mereka yang tidak dapat hadir, mereka di rumah, Tuhan juga lawat mereka hari ini. Tuhan juga berkati mereka yang sudah lanjut usia. Berikanlah damai sejahtera-Mu menikmati hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami. Tentu mereka juga rindu ada di dalam rumah Tuhan bersama-sama dengan kami. Seperti di tahun-tahun yang lalu mereka juga rindu bersukacita. Namun Tuhan, karena keadaan ini kami ingat mereka, Tuhan berkati juga kehidupan mereka masing-masing. Masa depan mereka kami percaya yang terbaik yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang ada di luar kota, Tuhan juga memberkati mereka. Karena pekerjaan-pekerjaan mereka Bapa, Tuhan tolong mereka hari ini. Kami ingat Ibu Mayor Slamet bersama Dr. Elda yang ada di Labuan Bajo. Kami juga berdoa untuk Bapak Tobias dan istri, juga bagi Dana yang ada di Jakarta. Tuhan tolonglah mereka dalam segala usaha-usaha mereka. Dan juga yang lain yang juga mereka Tuhan ada di luar kota karena perjalanan pekerjaan. Tuhan juga memberkati. Kami bersyukur walaupun mereka jauh, mereka tetap mengingat pelayanan Tuhan di tempat ini. Memberikan juga persembahan-persembahan sebagaimana kami telah memberikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkatilah semua persembahan yang kami berikan. Engkau suci kuduskan Bapa, supaya dapat dipergunakan untuk pelayanan Tuhan. Bapa di sorga, biarlah kami mau memberi seluruh hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pembangunan dan merenovasi rumah Tuhan di tempat ini. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Kami mengangkat seluruh pergumulan kami ini di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, karena kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya saat kami mau melakukannya, maka banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan akan perintahkan tercurah dalam pelayanan Tuhan untuk membangun rumah Tuhan di tempat ini Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Tuhan juga memberkati dan kota Surabaya. Tuhan tolong biarlah kami boleh hidup dengan aman, damai di tengah-tengah kota ini. Dan juga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami serahkanlah kehidupan kami dalam mempersiapkan diri mendengar firman Tuhan. Roh Tuhan menguasai kami, baik kami yang di dalam, kami yang di rumah, dan juga yang ada di luar Tuhan. Biarlah kami benar-benar kami rindu datang menyembah Tuhan di hari perhentian-Mu. Kami rindu lawatan Tuhan atas hati kami masing-masing, untuk kami mengalami hadirat Tuhan yang memberi kami kekuatan menjalani hari-hari kami ini Bapa. Bapa di sorga, kami serahkanlah persembahan kami, kehidupan kami untuk dikuduskan oleh Tuhan. Ini doa kami Bapa, terpuji, termulia, teragung Kau Allah yang besar, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita mempersiapkan yang terbaik melalui pemberitaan firman Tuhan. Kita boleh menerimanya, tapi sebelumnya kita memujikan, menyembah Dia. Hanya kepada Tuhanlah, dan kita boleh memberikan suara kita, terlebih hidup kita, untuk menyembah Tuhan.
kita menyembah Tuhan, kita lebih fokus lagi. Karena hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita semua. Hanya Tuhan yang mampu untuk menyembuhkan kita semua. Hanya Tuhan yang mampu untuk memberkati kita semua. Bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena Tuhan yang sudah luar biasa memberkati. Mari kita ulangi sekali. Kita makin berdiri, kita lebih fokus lagi menyembah Tuhan.
Iya, selamat pagi. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi. Iya. Saya rasa kita masih tetap dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Di mana pagi hari ini kita secara khusus boleh memperingati ya hari ulang tahun gereja kita, Korops kita, Gereja Bala Keselamatan Korops 2 Surabaya yang ke-82 tahun. Kalau kita berbicara gambar situ yang boleh iya, kalau kita bicara ulang tahun saudara-saudara sekalian, maka pasti ada kebahagiaan kan gitu. Kalau kita berulang tahun pasti ada perubahan kan itu, iya kan? Ini kali yang ketiga nih. Saya dari sejak tahun ulang tahun 80, 81, 82 gitu ya. Nah, saya sampaikan untuk hari ulang tahun. Nah, menariknya kalau kita bicara ulang tahun maka ada perubahan saudara-saudara sekalian. Nah, saya nggak tahu, saya nggak bisa menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan tentang apa yang saudara-saudara lihat sampai 82 tahun gereja ini ada gitu. Apakah ada perubahan gitu atau semakin kemunduran? Nah, ini kan menjadi penting. Kalau saya bilang ya selama 3 tahun saya di sini menjalani 3 kali ibadah 82 tahun sampai 82 tahun gereja ini hari ini, saudara-saudara sekalian, menarik ya. Selama saya di sini banyak yang meninggal. Hampir 20 ya, mana Ibu Endang suka catat tuh. Berapa? 20, genap ya Pak ya. Dia senang catat, saya nggak tahu maksudnya dia catat itu apa tuh 20, apa saya mau pindah 20 gitu ya, nggak tanya. Gitu ya. Ada yang pergi gitu. Ada yang keluar, ada yang masuk. Apakah waktu kita sudah bicara 82 tahun hari ini, apa yang bisa kita lihat saudara-saudara sekalian? Oh, ada atap gereja yang sudah mulai ditambah sampingnya gitu ya. Multimedia yang semakin canggih gitu. Handycamnya harganya mahal tapi kita gini-gini lihatnya gitu. Apakah itu saudara-saudara sekalian? Waktu kita bicara tentang hari ulang tahun, maka hari ini saya tidak hanya memfokuskan diri kita kepada sebuah hal-hal yang terlihat dengan mata secara bangunan begitu. Tetapi waktu kita bicara hari ulang tahun, maka kita lebih mengintrospeksi diri kita. Apa yang sudah kita lalui dalam 82 tahun gereja ini? Gitu. Apakah begini-begini saja sebagai gereja dalam diri kita? Apakah kita mengalami perubahan gitu loh? Adakah kemajuan ataukah kemunduran dalam iman kita kepada Tuhan? Sehingga waktu panitia tanya, Mayor temanya apa? Saya kadang-kadang bingung dikasih tema apa gitu. Transformasi kemarin sudah, ucapan syukur sudah gitu. Saya pikir saya harus bicara apa? Tapi saya selalu tertarik untuk sebuah tema tentang Kristus kepala gereja. Kristus kepala gereja. Kenapa saya tertarik tema ini saudara-saudara sekalian? Karena memang kita harus, orang bilang tuh back to the Bible atau back to the basic gitu. Iya kan? Kalau saya tanya siapa yang punya gereja ini? Siapa yang punya gereja ini? Iya kan? Ini menjadi perenungan. Karena banyak orang-orang merasa bahwa dia yang punya gereja. Apakah saya? Enggak. Apakah Pak Yupito? Enggak. Apakah Ibu Elsa? Ya enggak. Jadi pada waktu kita bicara Kristus kepala gereja, maka kita harus memahami bahwa yang punya gereja ini Kristus. Itu loh, Kristus. Nah, mari kita lihat dalam Efesus pasal yang pertama sesuai dengan tema ayat 22 dan 23.
Efesus pasal yang pertama ayat 22 dan 23. Dibilang gini saudara-saudara sekalian. Efesus pasal yang pertama ayat 22 dan 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ya, jadi perhatikan itu. Ya kan? Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini menarik untuk melihat ayat ini saudara-saudara sekalian. Nah, apa yang saya katakan pada pagi hari ini dalam mengakhiri tulisannya dalam pasal pertama ini saudara-saudaraku, maka Paulus menekankan tentang satu konsep penting. Tentang satu konsep penting bagi orang percaya di Efesus pada waktu itu. Yang pada waktu itu mereka menghadapi tekanan, itu yang pertama. Lalu orang-orang Kristen yang hidup hanya sebagai orang Kristen tapi tidak menghidupkan kekristenan, gitu. Iya kan? Mereka hidup dalam kepestakoraan, mereka hidup dalam kesenangan secara materi. Dan pada akhir tulisannya ini saudara-saudaraku dalam pasal pertama ini, Paulus mengatakan konsep yang penting juga bagi kita sebagai orang percaya pada saat ini. Untuk apa? Untuk menempatkan Kristus atau menempatkan Yesus atau Tuhan sebagai kepala. Itu menjadi penting. Menempatkan Tuhan sebagai kepala. Menarik saudara-saudara sekalian, waktu saya membaca bagian ini, maka pertanyaan yang menarik adalah bahwa Paulus memakai konsep kepala. Paulus memakai konsep kepala untuk menggambarkan tentang Kristus sebagai kepala gereja. Paulus menekankan konsep kepala untuk menggambarkan tentang kehidupan kekristenan yang benar untuk hidup di dalam kemauan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, mengapa Paulus memakai konsep kepala sebagai Kristus kepala gereja? Mengapa Paulus memakai konsep kepala dalam menggambarkan Kristus sebagai kepala gereja? Maka saudara-saudaraku, pada waktu itu Paulus memakai konsep ini. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi saudara-saudara sekalian. Mengapa dia memakai konsep kepala ini kepada orang di Efesus? Yang pertama saudara-saudara sekalian, Paulus melihat sebuah namanya budaya yang disebut dengan budaya Helenis. Budaya Helenis adalah sebuah budaya yang merujuk kepada sebuah kebudayaan Yunani yang menggabungkan budaya Yunani itu dengan budaya-budaya lain, gitu. Apakah itu budaya-budaya dalam skup Asia Kecil, budaya-budaya Mesopotamia, dan budaya-budaya yang lain. Jadi kebudayaan Helenis inilah kebudayaan sebenarnya budaya Yunani, tapi dia menggabungkan dengan segala macam budaya-budaya yang lainnya saudara-saudara sekalian. Nah, dalam budaya Helenis ini ada sebuah kaum kedokteran atau disebut dengan orang-orang yang memiliki ilmu kedokteran pada waktu itu yang memandang bahwa kepala itu adalah sebagai sumber kehidupan bagi tubuh hidup manusia. Iya kan? Kepala itu adalah sebagai sumber kehidupan bagi kehidupan manusia. Maka dengan belatar belakang budaya Helenis inilah saudara-saudara sekalian, maka Paulus ingin menekankan tentang bahwa Kristus itu adalah sumber hidup bagi gereja. Gitu. Sehingga dia menempatkan tentang Kristus sebagai kepala. Lalu yang kedua saudara-saudara sekalian, ada sebuah latar belakang pemikiran Yahudi yang dilihat oleh Paulus pada waktu itu. Orang-orang Yahudi melihat dan belajar bahwa kepala itu berarti pemimpin. Sehingga saudara-saudara sekalian, bagaimana gambaran bangsa Israel yang melihat bahwa YHWH itu atau Allah itu adalah kepala, maka Paulus menarik itu dalam sebuah konsep perjanjian baru.
bahwa Kristus juga adalah kepala gereja gitu, pemimpin gereja. Sehingga pada waktu Paulus menyampaikan tentang sebuah konsep Kristus sebagai kepala, maka dia ingin mengungkapkan sebuah keunggulan serta kekuasaan Kristus yang tidak bisa disamakan dengan apapun juga gitu. Sehingga dalam Efesus pasal yang pertama ayat 22 sampai 23, maka dia menekankan tentang Kristus itu adalah kepala yang diberikan kepada jemaat. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita pelajari hari ini? Pada waktu kita belajar tentang Kristus adalah kepala gereja, apa yang mau kita lihat? Apa yang mau kita pelajari? Maka saya melihat berbagian penting saudara-saudara sekalian dalam ayat ini. Waktu kita belajar tentang Kristus adalah kepala, maka saya mau katakan yang pertama adalah bahwa gereja atau saudara dan saya, kita harus memiliki yang namanya ketundukan kepada Kristus. Ini penting. Kalau saudara bicara tentang Kristus kepala gereja, Kristus yang punya ini gereja, maka saudara-saudara sekalian, kita belajar tentang bahwa saudara dan saya harus memiliki ketundukan kepada Kristus. Gitu. Nah, ayat 23 bilang apa? Dia bilang gini, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia atau kepenuhan Allah yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Iya kan? Nah, kalau kita belajar ini saudaraku, maka Alkitab menarik untuk belajar tentang memakai kata kepenuhan Kristus. Apa itu kepenuhan Kristus? Waktu kita belajar kepenuhan Kristus, artinya adalah suatu keadaan pengenalan akan Kristus dengan benar. Ini namanya kepenuhan Kristus. Jadi kalau kita belajar tentang kepenuhan Kristus, itu kita belajar tentang satu keadaan pengenalan yang benar akan Kristus. Sebab apa saudara-saudara sekalian? Sebab waktu kita menjadi orang yang beragama Kristen saja, maka saya mau katakan saudara dan saya tidak bisa dikatakan sebagai umat Allah yang mengalami kepenuhan Kristus. Jadi jangan bangga dulu. Gitu. Oh, saya ini OSIS setempat puluhan tahun. Saya ini gereja rajin dan sebagainya. Belum bisa digambarkan tentang bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dikatakan mengalami kepenuhan Kristus. Mengapa? Karena kita bisa saja mengetahui siapa Kristus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mengenal siapa Kristus? Nah, jadi pada waktu kita bicara tentang kepenuhan Kristus, kita tidak hanya mengetahui siapa Kristus, tapi juga kita harus mengenal siapa Kristus. Ini namanya adalah kepenuhan Kristus. Banyak orang Kristen tahu Kristus, banyak orang Kristen dia tahu siapa Yesus, banyak, tapi tidak banyak orang Kristen yang kenal siapa Yesus. Hebat sekali multimedia ini, kayak dikejar-kejar kita gitu. Ya kan? Nah, apa yang mau saya katakan? Pada waktu kita belajar tentang kepenuhan Kristus, maka orang-orang yang mengalami kepenuhan Kristus itu, maka dia harus dikatakan memiliki ketundukan kepada Kristus sebagai kepala gereja. Ini harga mati. Ini harga mati. Jadi nggak bisa. Kalau saudara bicara mengalami kepenuhan Kristus, bicara ketundukan, ya kan? Bicara ketundukan itu bicara tentang loyalitas, integritas. Ini kan penting, ya kan? Kalau kita melayani aja nggak sungguh-sungguh, jam-jam ibadah kita lupa, jam-jam pelayanan kita lupa, waktu kita melayani kita nggak hadir, waktu kita datang gereja kita nggak datang, apakah kita dikatakan orang yang mengenal Kristus? Enggak.
Jadi saya membawa HUT 82 tahun ini ingin coba melihat, mengintrospeksi diri kita, saudara-saudara sekalian. Ketundukan kepada Kristus itu artinya adalah harus menempatkan posisi Kristus dengan benar dalam kehidupan kita. Menempatkan posisi Kristus dengan benar dalam kehidupan kita. Ya kan? Dan apa yang kedua, dan kita belajar bahwa kita tidak boleh menggantikan posisi Kristus dengan apapun dalam hidup kita. Ini yang dinamanya ketundukan kepada Kristus. Iya kan? Ketundukan kepada Kristus, menempatkan posisi Kristus dengan benar dalam hidup kita, dan kita tidak boleh menggantikan posisi Kristus dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, waktu kita belajar ini kenapa penting? Karena sebagai gereja atau orang-orang percaya, maka saya mau katakan saat-saat ini kita tidak lagi banyak menempatkan Kristus itu sebagai kepala gereja itu pada posisi yang benar. Kita tidak lagi menjadi orang-orang Kristen yang tunduk kepada Kristus. Artinya apa? Artinya adalah kita tidak menjalankan kehidupan kita dengan kemauan Kristus, tapi kita mau menjalankan kehidupan kita dengan kemauan kita. Ini yang terjadi, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Saya nggak tahu 82 tahun. Saudara lihat, mana anakmu yang dulu bilang, wah dia dulu kepes di sana Mayor, dia dulu sekolah minggu di situ. Ini kan perenungan, di mana kesetiaan untuk beribadah, ya kan? Jadi waktu kita bicara tunduk kepada Kristus, kita nggak menjalankan hidup ini dengan kemauan kita. Ya wes lah, ibadah ya enggak mau beri persembahan, beri enggak bisa gitu loh. Jadi 82 tahun ini saya mau mengatakan kepada kita untuk melihat tentang saudara dan saya bicara tunduk. Saudara harus mengikuti aturan dan perintah Tuhan. Bahkan kita tidak boleh melanggar perintah-perintah itu dan menggantikan Kristus dalam hidup kita. Demi apa? Demi kesenangan diri kita. Demi apa? Demi mencapai keberhasilan yang kita inginkan. Banyak saudara sekalian, hari Minggu tuh, apalagi udah sekarang PPKM level 1. Walah, hari Minggu nomor 2, senang dulu jalan-jalan rekreasi. Ini klise ya. Tapi ini terjadi saudara sekalian. Gitu loh. Ini klise. Tapi saya mau bilang pada kita hari ini saudara-saudara sekalian, waktu kita belajar Kristus kepala gereja, maka saudara harus tunduk kepada Kristus. Ya kan? Mengikuti perintah dan aturan Kristus. Melayani perintah siapa? Perintah Mayor Tampu Bolon? Enggak kan? Apakah beribadah itu, apakah itu perintahnya Pak Yupito yang tiap minggu sampaikan pengumuman di kita ini? Enggak. Itu perintah Kristus sebagai kepala gereja. Ya kan? Kristus sebagai kepala gereja. Jadi 82 tahun ini ke depannya, nextnya saya mau katakan bahwa mari berubah. Gitu loh. Mari berubah. Gitu loh. Jadi kita harus memahami tentang, ya ini kepala gereja itu tunduk. Waktu orang mengikuti perintah-perintah aturan Tuhan, ya baca Alkitab lah. Banyak perintah aturan Tuhan itu. Jadi jangan ganti ya. Jangan kamu geser Kristus dari hidupmu karena kesenangan kedaginganmu. Banyak orang sibuk kerja, lupa untuk beribadah. Oh capek, oh begini. Nah, saudara sedang gantikan posisi Kristus dalam hidupmu. Tak bisa saudara sekalian. Saya mau katakan waktu kau menempatkan Kristus dengan benar dan tidak menggantikan posisi Kristus dengan kesibukanmu, saya mau katakan berkat mengikuti engkau. Iya kan? Iya kan? Hari Kamis saya bicara tentang apa? Kenapa Yesus berdoa di bukit? Iya kan? Apa yang didoakannya di bukit itu?
Ya kan? Dia penuh dengan kesibukan. Tapi kesibukan-kesibukan itu tidak membuat dia untuk tidak bertemu dengan Tuhan gitu loh. Tapi kita apa? Kadang di gereja aja kita sibuk, keluar sana keluar sini, kencing sana kencing sini, masuk kamar mandi, orang lagi khotbah, orang pindah. Kita aja kadang gak betah di gereja. Ya kan? Di gereja HP-nya sibuk dengan dimaini. Gimana kita mau diberkati Tuhan? Saya bicara, maaf kalau saudara gak senang silakan. Tapi penting. Kenapa? Waktu saudara ada di gereja maka ingat Kristus itu kepala. Bukan gadgetmu kepalamu. Tapi Kristus yang jadi kepala gereja. Kita harus tunduk kepada aturan-aturan apa yang Tuhan katakan atas hidup kita. Nah yang kedua, waktu kita belajar tentang Kristus kepala gereja, maka yang kedua kita belajar adalah bahwa kita harus hidup di dalam kehendak Tuhan. Di dalam kehendak Tuhan. Kita belajar berapa hal. Yang pertama saudara-saudaraku, apa yang disebut dengan hidup dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan itu artinya adalah yang pertama, menempatkan iman kita, iman saudara dan saya sebagai kekuatan penuh. Jadi perhatikan ini. Sebagai kekuatan penuh dalam menjalani hidup ini. Ya kan? Harus menjadikan iman itu sebagai kekuatan penuh gitu ya. Full power gitu loh ya. Kan? Kekuatan penuh. Jadi artinya saudaraku apa saya katakan bahwa saudara nggak bisa pungkiri bahwa kondisi-kondisi yang terjadi saat di negara kita ini, saya mau katakan bahwa ini kadang-kadang membuat kita menjadi takut dan bingung begitu. Ini harus kita akui. Ya kan? Kondisi yang ada membuat kita takut dan bingung. Ekonomi yang belum dipulihkan mengakibatkan saya mau katakan banyak orang-orang terpuruk dalam suatu kondisi yang sulit sekali gitu. Dia terpuruk dalam suatu kondisi yang titik yang paling rendah katanya. Tapi saya mau katakan apa? Sebagai gereja, sebagai orang yang percaya, saya mau katakan bahwa kita memiliki Kristus sebagai kepala gereja. Nah, waktu kita memiliki Kristus sebagai kepala gereja, maka ini mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki dan menempatkan iman kita, kepercayaan kita kepada Kristus sebagai sebuah kekuatan penuh dalam menjalani kehidupan ini. Ya kan? Jadi kekuatannya jangan setengah-setengah, nggak bisa. Kekuatannya harus penuh. Bagaimana saudara bisa mengalami kekuatan penuh? Ya saudara harus rajin ibadah. Ya kan? Kalau saudara punya HP, kalau dia mau penuh diisi harus di charger ya lebih lama gitu. Kalau enggak dia ya enggak penuh-penuh gitu loh. Belajar tentang menempatkan iman sebagai kekuatan penuh itu artinya adalah bahwa saudara harus percaya bahwa pada waktu kita menempatkan Kristus sebagai kepala gereja, maka dia adalah Kristus, dia adalah Allah yang tidak hanya bekerja dalam kondisi-kondisi tertentu saja dalam hidup kita, tapi dia juga adalah Allah yang turut bekerja dalam hal apapun dalam hidup saudara dan saya. Roma 8 ayat 28, buka dulu Bu. Roma 8:28. Alkitab bilang apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara perhatikan ayat itu. Jadi kalau saudara baca ini, saudara harus lihat itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu, Allah saudara dan saya, Kristus kepala gereja itu, dikatakan apa? Dia turut, kata
turun itu hadir. Kata turun itu ikut. Ikut apa? Ikut bekerja. Jebol itu Pak, kayaknya enggak. Oh, saya kira jebol karena suara saya kuat. Iya kan? Jadi kepala gereja itu turut, dia ikut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi ini namanya itu yang saya katakan tadi itu full power, itu kekuatan penuh. Iman dengan kekuatan penuh menghadapi hidup ini. Kenapa penting? Karena ya kita punya kepala gereja Kristus itu. Allah itu, dia itu ikut bekerja dalam segala sesuatu. Saya enggak tahu saudara sedang menghadapi apa. Tapi saya mau katakan, kepada siapa dia bekerja? Kepada orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaannya adalah bahwa apakah saudara masuk dalam rencana Allah atau tidak? Kalau saudara nggak masuk ya dia nggak ikut bekerja. Siapakah orang-orang yang masuk dalam rencana Allah? Orang-orang yang mau mengikuti Tuhan dengan sungguh. Para murid mengikuti Tuhan dengan sungguh. Bukan berarti nggak ada kegagalan. Petrus pun jatuh. Daud pun jatuh. Iya kan? Jatuh. Orang-orang yang hidup dengan rencana Allah, bukan berarti dia nggak punya persoalan. Bukan dia nggak punya pergumulan. Bukan dia nggak punya kesulitan hidup. Dia punya kesulitan hidup. Tapi dia bisa terpanggil dalam rencana Allah. Karena apa? Karena dia mengalami pertobatan dan perubahan. Sehingga Tuhan bilang, aku turut bekerja dalam segala sesuatu tentang kebaikan bagi hidupmu. Jadi ini yang disebutkan dengan dalam kehendak Tuhan, saudara sekalian. Nah, lalu yang kedua apa disebut dengan hidup dalam kehendak Tuhan? Hidup dalam kehendak Tuhan, maka mengajar kepada kita bahwa gereja itu harus selalu mendengar apa yang Kristus katakan dalam hidup kita. Iya kan? Gereja, saudara dan saya harus selalu mendengar apa yang Kristus katakan dalam hal apapun dalam hidup kita. Artinya apa? Pada saat kita belajar konsep Kristus sebagai kepala gereja atau pemilik daripada gereja ini, maka ini menekankan hal penting untuk mendengarkan apa yang Kristus katakan dalam hidup kita. Saya mau bilang gini, contohnya membangun gereja 2M. Saya mau bilang, ini maunya Kristus atau maunya saudara dan saya? Itu gambarnya itu. 2M tuh ya Bu ya. 2M ya. Ini perenungan. Perlu dengar suara Kristus. Apakah itu yang Tuhan suruh atau tidak? Berapa hari lalu saya pergi ke salah satu jemaat. Dia membangun sebuah rumahnya. Lalu dia kesaksian saudara-saudara sekalian. Datang orang mulai hitung-hitung, anggarannya besar dan mahal. Uangnya nggak cukup. Lalu dia doa gitu loh. Dia dengar suara Tuhan. Lalu Tuhan bilang, jangan yang itu, jangan itu, tapi pakai yang ini. Lalu dia ikuti suara Tuhan. Lalu yang kedua, mulai dia bingung lagi. Dalam usaha yang dikerjakannya saat ini secara tempat dan situasi itu sangat mendukung sekali karena ramai pinggir jalan besar. Dan sekarang harus pindah dalam sebuah tempat yang sepi mungkin atau dalam sebuah kompleks gitu. Lalu dia tanya, kalau pindah ini kira-kira kita laku atau enggak? Lalu dia dengar, dia doa dan Tuhan jawab apa? Kan kamu yang minta untuk kamu ada di situ. Dan dia lakukan itu. Jadi penting dengar suara Tuhan. Ya kan, bukan untuk sebuah kegagahan. Dan ini gereja saudara sekalian. Gereja. Sebelum saya kemari, jemaat itu mau membangun rumah besar-besar gitu loh. Rumah korob. Saya datang, oh iya mayor kita mau bangun rumah korob tuh
sekitar 500 juta, begini. Saya lihat jemaatnya aja susah, 500 juta dari mana? Saya bilang enggak. Saya doa. Saya coba dengar suara Tuhan, saya bilang enggak, saya rubah. Saya bangun gedung rumah itu 100 juta. Dan itu menjadi indah. Jadi saudaraku diberkati oleh Tuhan, mari belajar untuk dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan bilang kita harus bangun gereja, mari bangun gereja. Tapi apakah kita harus membangun dengan 10M, 3M, 2M, 1M atau 500 juta? Ini penting. Tapi kalau memang itu suara Tuhan bagi saudara-saudara sekalian untuk membangun gereja sebesar 2 miliar, kerjakan itu dengan sungguh. Itu menjadi penting. Kerjakan dengan sungguh. Ini suara Tuhan. Jadi penting yang namanya saudara-saudaraku mendengar suara Tuhan. Saudara buat multimedia bagus dan sebagainya, is oke, silakan. Tapi mari dengar suara Tuhan, apakah multimedia yang sekarang lagi ngewah di mana-mana, apakah sebagai sebuah tren untuk hebat-hebatan atau sebagainya? Dengar. Jadi ini Kristus ini kepala gereja. Gitu loh. Dia kepala gereja. Kalau memang apa yang kita lakukan itu menjadi suara Tuhan, saya mau lakukan. Lakukanlah suara Tuhan itu dengan sungguh dan benar. Kalau itu suara Tuhan, saya mau bilang 2M ini gereja dalam tempo 1 tahun Tuhan kasih 2M untuk saudara saya, amin gak? Kalau itu suara Tuhan, tapi saya mau katakan hari ini, kalau itu tidak suara Tuhan, engkau rubah itu. Menara Babel dibangun saudaraku, tinggi-tinggi, tapi menara itu hancur. Kenapa? Karena bukan maunya Tuhan. Maunya keegoan orang-orang membangun tinggi-tinggi. Hancur itu menara. Hancur itu menara. Jadi kita belajar saudara-saudaraku. Gimana caranya? Bagaimana caranya kita mendengar suara Tuhan? Mari kita belajar dan melihat. Sebagai kepala gereja. Maka saudaraku sebagai gereja kita harus hidup dalam sebuah komunikasi dengan Tuhan. Mari berkomunikasi, tanya Tuhan. Saya bilang sama Steve, kamu tanya Tuhan, kamu harus mau kemana? Dia punya 7 teman sahabatnya, 6 temannya sudah tentukan kemana dia selesai kuliah. Steve belum, dia bingung mau ambil kedokteran atau mau ngambil HI, dia bingung. Saya bilang kamu doa Steve, doa, dengar suara Tuhan. Tanya Tuhan, biar Tuhan yang bilang kamu harus kemana. Kalau Tuhan suruh kamu ke situ, kerjakan dengan benar. Tuhan pasti berkati engkau. Ini penting saudaraku diberkati oleh Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Mendengar apa yang Tuhan katakan. Bukan mendengar apa yang saya katakan. Bukan mendengar apa yang kita katakan. Saya mau katakan, pada saat kita hanya mau melakukan kehendak kita sendiri, pada saat kita hanya mau mendengar apa yang menjadi kemauan kita, saya mau katakan inilah yang mengakibatkan gereja hancur dan tidak semakin sehat dan tidak akan pernah bertumbuh. Saya mau bilang itu. Gereja ini akan semakin hancur dan tidak akan bertumbuh kalau semua kita hanya mau menegakkan keegoisan kita. Gereja ini tidak akan bertumbuh. Gereja ini tidak akan menjadi sehat kalau kita semua tidak mau dengar suara Tuhan. Iya kan? Ngeri. Dengar suara Tuhan tuh hati-hati. Kadang-kadang Tuhan membalikkan dari pola pikir kita. Itu kesaksian yang saya cerita tadi ya, dari anak Tuhan tuh, itu luar biasa. Saudara bisa bayangkan dia berani merubah segala sesuatunya, out the box itu loh, merubah semuanya. Karena apa? Karena itu suara Tuhan. Kalau itu suara Tuhan dan dia harus bilang lakukan itu. Saudara ingat contoh Samuel. Ya kan? Samuel itu kan orang yang dengar suara Tuhan. Tuhan panggil dia. Dia jadi OMT atau jadi kandidat ya kan? Di rumahnya Imam Mehli. Dia balik-balik gini. Dia bilang ada apa Bapak? Imam Mehli bilang, no, saya enggak panggil kamu Samuel. Lalu kedua kali datang lagi, Imam Mehli bilang enggak. Tapi Mehli mulai sadar bilang, kalau kamu dipanggil lagi, katakan ya Tuhan. Samuel dengar suara Tuhan.
lakukan dengan benar. Saudara tahu, Samuel itu hakim yang luar biasa bagi bangsa Israel. Ya kan? Jadi apa mau saya katakan saudara-saudaraku pada hari ini sebelum saya tutup khotbah ini? Dalam rangka HUT yang ke-82, Korps 2 Surabaya ini, saya ingin katakan sebagai gereja, ya sebagai gereja, berhenti melakukan kehendak sendiri dan mau belajar mendengar apa yang Tuhan katakan. Ya, dengar apa yang Tuhan katakan. Dalam hidupmu pun, dalam pekerjaanmu pun, dalam kehendak apapun yang kau sedang kerjakan, kau rindukan, sedang doakan. Dengar suara Tuhan, jangan kedaginganmu, jangan keakuanmu. Oh ini maunya saya, jangan. Tapi dengar suara Tuhan saudara-saudara sekalian. Karena apa saya katakan, pada waktu kita sebagai gereja mau mendengarkan suara Tuhan, maka saya mau katakan kita akan semakin bertumbuh. Tidak hanya dalam jumlah yang hadir ratusan orang, tapi juga kita menjadi bertumbuh dalam iman kita kepada Kristus sebagai kepala gereja tersebut. Saya ingin tutup khotbah ini saudara-saudara sekalian. Jika kita sebagai gereja mau bertumbuh dalam iman yang teguh kepada Kristus, maka saya mau katakan, engkau harus mau dipulihkan dan diubahkan oleh Kristus. Gak gampang. Gak gampang. Ikut suara Tuhan tuh gak mudah. Gak gampang. Ya kan? Waktu kami mau menjadi seorang hamba Tuhan, saya menjadi hamba Tuhan, ikut suara Tuhan tuh gak gampang, susah saudara sekalian. Ya kan? Sebelum jadi hamba Tuhan, dompet penuh terus. Begitu jadi hamba Tuhan, jadi kandidat, gaji cuma 75.000. Gak ada uangnya. Gak mudah. Tapi saudara-saudara sekalian, pada waktu kita mau terus ikut dan mau mendengar suara Tuhan sebagai kepala gereja itu, maka saya mau katakan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Ingat, Kristus itu kepala gereja. Kalau engkau mau diberkati, kalau gereja ini mau diberkati, maka kita harus mau diubahkan. Kita mau dipulihkan untuk mendengar, untuk mengikuti kehendak Tuhan, untuk tunduk kepada ketaatan kepada Tuhan. Maka saya mau katakan, engkau akan mengalami perubahan itu. Hari ini saya enggak tahu, apakah engkau sedang menghadapi sebuah pergumulan hidup? Apa engkau sedang dalam sebuah posisi penting? Apakah saya harus ambil A atau ambil B? Apakah saya harus ambil A atau B? Apakah saya harus buat ini atau buat itu? Ataukah saya harus buat A, buat sini? Ataukah gereja ini harus mulai kita ubah? Konsepnya tidak menjadi seperti ini, menjadi seperti ini. Ini semua perlu sebuah keputusan. Tapi saya mau katakan, hidup untuk menempatkan iman sebagai kekuatan penuh. Hidup untuk dengar dan dengar dan dengar suara Tuhan. Orang yang mau diubah dan dipulihkan oleh Tuhan, maka dia adalah orang yang mau dengar suara Tuhan. Ikuti suara Tuhan. Pasti ada kesulitan, tapi pada akhirnya kau akan menikmati kesenangan. Mengikuti keinginan sendiri, pada awalnya sebuah kesenangan, tapi pada akhirnya sebuah kehancuran. Kiranya Tuhan berkati kita hari ini saudara-saudara sekalian. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Kalau saudara mau berdoa di bangku anugerah, karena ada banyak balon. Yang saya khawatir waktu saudara berdoa balonnya pecah. Saudara kaget, oh ini suara Roh Kudus. Padahal bukan, balon yang pecah. Ya kan? Jadi berbahaya juga kadang-kadang. Ya kan, waktu saudara sudah berlutut sungguh-sungguh berdoa, dengar suara Tuhan, tiba-tiba buat pecah balonnya. Oh suara Tuhan terjadi. Oh no. Padahal balonnya yang pecah saudara sekalian. Tapi hari ini saya mau ajak kita untuk buat perenungan diri lah hari ini. Buat perenungan diri. Buat perenungan diri kita hari ini. Kita ingat sebuah pujian saudara-saudara sekalian. Perlu pemulihan dan pengubahan dalam sebuah konsep berpikir kita. Kalau saudara mau berdoa hari ini di bangku anugerah, tetap saudara sekali, biar hari ulang tahun tetap berdoa. Karena perlu namanya introspeksi diri. Di luar saudara mau ke depan bangku anugerah ini boleh, di dalam boleh lakukan. Saya nggak paksa saudara ke bangku anugerah. Tapi kalau saudara mau hari ini sedang berdoa untuk mendengar suara Tuhan, mengambil sebuah keputusan penting, jangan salah ambil keputusan penting dalam hidupmu. Supaya engkau melihat bagaimana engkau akan masuk dalam sebuah rencana Allah. Maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu.
Kan pujian ini saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau berdoa, lakukan itu hari ini. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah ini saudara-saudara sekalian. Kita kan pujian ini. Kalau saudara mau berdoa, siapapun, para opsir setempat, jemaat-jemaat Tuhan, apapun yang saudara mau doakan, hari ini doakanlah itu. Maka engkau akan mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan. Pemulihan itu. Gereja ini harus dipulihkan. Saudara harus dipulihkan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Amin. Bapa,
Nanti Ibu Mayor akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Kita akan ulangi kor ini sekali lagi. Kalau saudara mau datang di bangku anugerah, lakukan itu. Ingin berdiri tempat dudukmu pun lakukanlah itu, saudara sekalian. Apa yang ingin Tuhan lakukan hari bagi hidupmu, untuk melihat semua kuasa Tuhan terjadi, lakukan itu hari ini. Tekan kornya sekali lagi. Ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku Tuhan, bentuk hati selalu untukmu Bapa. Selalu menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Mari saudara sekalian, kau berdiri lakukan itu. Ingin duduk lakukan itu, saudaraku. Ingin berlutut lakukan itu. Lakukan itu. Kali kita katakan, ubah hatiku Tuhan. Hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Ini kami Bapa. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Serupa dengan gambarmu. Sucikanku Tuhan, sucikanku. Kuduskan hatiku, kuduskan hatiku. Sucikanku, sucikanku. Kuduskan hatiku. Lagi katakan, sucikanku Bapa. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Bapa di dalam Dua sorga, berkat. kami menghampiri kekudusan takhta-Mu Tuhan. Kami membawa seluruh pergumulan kehidupan kami. Engkau melihat anak-anak Tuhan bertelut di hadapan Tuhan. Ada mereka yang sedang berdiri di hadapan Tuhan. Ada mereka yang duduk, mereka berdoa Tuhan. Engkau melihat dari aras-Mu yang tinggi. Setiap hati yang datang untuk bertelut di hadapan Tuhan. Biarlah Bapa Engkau lawat setiap hidup mereka. Dalam segala pergumulan-pergumulan mereka Bapa. Biarlah Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Biarlah kami selalu peka mendengar suara Tuhan. Berbicara kepada kami Bapa. Sehingga yang terbaik yang selalu kami alami. Bapa di sorga, terima kasih untuk hamba-Mu yang melayani. Kembalikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih Bapa, Engkau terus pulihkan. Kami Amen. percaya Tuhan bekerja sempurna untuk menyehatkan hamba-Mu Bapa. Dan juga semua yang melayani hari ini, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa, mereka telah memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan sendiri yang mengembalikan berkat bagi hidup mereka. Kami semua yang sudah hadir, terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini kami tidak sia-sia untuk hadir. Amin. Kami berjumpa dengan Tuhan dan kami boleh pulang dengan kekuatan baru, membawa berkat surgawi yang telah kami alami hari ini dalam perjumpaan kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan terus memberkati pelayanan-Mu di tempat ini. Kami tahu Tuhan Kau sedang bekerja untuk terus memberkati pelayanan-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua opsir setempat, mulai dari orang muda, orang dewasa, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan terus semua pelayan-pelayan-Mu
Mereka semakin giat untuk Amin. mengerjakan pelayanan Tuhan. Karena pada satu saat mereka akan menerima upah yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Terpujilah Engkau Tuhan, mengampuni dosa dan kekurangan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak sudah diberkati oleh Tuhan. Kita akan terima 2 berkat. Bukan berarti ibadah ini selesai, nanti masih ada ibadah perayaan. Jadi saudara tetap tinggal tenang di tempat saudara-saudara sekalian sampai nanti pada akhirnya teman-teman saya akan menyampaikan bahwa ibadah ini sudah selesai. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Kita nyanyikan sebuah kor doa, berkat doa Yabes selalu keterima, kita terima 2 berkat. Setelah itu nanti saya kembalikan kepada pemimpin acara. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan berlimpah-limpah. Kiranya ini menjadi doa saudara dan saya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati aku dan melindungi aku daripada mara bahaya. Terimalah berkat itu saudara sekalian. Terimalah berkat daripada Tuhan. Limpah aku. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Ini kami Tuhan, kami minta kami diberkati dalam berkat-berkat Engkau Bapa. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada Bapa, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa sehingga aku kesakitan tidak menimpa aku. Terima berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati Korostua Surabaya. Tuhan menyinari Korostua Surabaya dengan wajah Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Saya kembalikan kepada dua saya punya sahabat ini, silakan. Terima kasih Bapak Mayor. Boleh saya ambil ini ya? Oh, boleh. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan acara ini dengan perayaan. Tapi sebelumnya saya undang untuk para tim bendera boleh mengambil benderanya. Karena kita akan memujikan nyanyian Bala Keselamatan. Maju tetap maju. Bala Keselamatan tetap maju ya. Kita mau mengiringi Yesus. Angkat suara kita. Kita semua bangkit berdiri. Boleh dipersilakan untuk bangkit berdiri dengan semangat kita pujikan pujian ini. Kibarkan bendera bergerak maju, nyalakan
kabarkanlah Injil kasih-Nya ke seluruh dunia. Woi, tepuk tangan yang meriah untuk Bala Keselamatan, untuk Korps 2 Surabaya. Terima kasih untuk tim bendera, dipersilakan kembalikan. Sembari untuk jalan mengembalikan, saya akan undang sekali lagi untuk Bapak dan Ibu Mayor Tampu Bolon. Boleh berdiri di depan. Ya, lalu juga Sersan Mayor Korps Bapak Yupito, lalu juga Sekretaris Ibu Elsia dan juga Bendara Ibu Melani untuk sebagai perwakilan gereja ini. 82 bukanlah angka yang muda ya Bapak Ibu Saudara. Bukan umur yang pendek ya. Sudah kalau orang itu sudah tua, tapi Betul. semangatnya harus tetap muda. Nah, semangatnya itu harus diperbarui. Semakin tahun semakin maju lagi. Betul. Semakin tua semakin semangat ya. Ya, Bapak Ibu Mayor SMK Sekretaris Bendara boleh mengelilingi ini ya, kuenya ya. Happy birthday to you. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Bertambah-tambah mulia ya. Bentar lagi kita akan pujikan lagu Bala Keselamatan. Bertambah-tambah mulia, selamat dan karunia-Nya. Happy birthday to you. Bertambah-tambah mulia, selamat dan karunia-Nya. Berkat yang diberikan dengan kelimpahan, bertambah-tambah mulia. Bertambah-tambah mulia, selamat dan karunia-Nya. Berkat yang diberikan dengan kelimpahan, bertambah-tambah mulia. Ya, jadi karena ini pandemi ya, saya mohon untuk kesediaan Bapak Mayor saja sebagai perwakilan untuk yang meniup, karena ini lilin sudah dinyalakan, masih pandemi ya Bapak Ibu Saudara, jadi hanya perwakilan satu. Bapak Mayor dipersilakan untuk mendekati kue. Social distancing ya Pak. Social distancing ya, karena mau ditiup. Oke, kita pujikan dulu tiup lilinnya ya nih ya. Tiup lilingnya, tiup lilingnya, tiup lilingnya sekarang. Sampai mati ya. Kurang satu Pak ya. Sekarang 1, 2, 3 ya. Luar biasa. Hip hip hip. Hurra. Sekali lagi. Hip hip hip. Hurra. Sekali lagi. Lebih kencang. Hip hip hip. Hurra. For salvation, and thank you for unending grace. Thank you for your hope. Thank you for this life.